Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bermuajahah atau bertatap muka walaupun hanya melalui sosial media. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Kanitatin Hafidatil Laili, Naida Firmatul Aisyah dan Dwi Nadia Nasari akan mempresentasikan tentang hakikat dan etika berbicara di forum ilmiah. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Kita akan membahas tentang apakah forum ilmiah itu, kemudian apa saja jenis forum ilmiah itu, dan yang terakhir, bagaimana etika dalam berforum ilmiah. Pada slide ini kita akan membahas tentang pengertian forum ilmiah. Forum ilmiah merupakan suatu pertemuan yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa ataupun pelaku-pelaku ilmiah lainnya yang berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi ilmiah baik secara konseptual maupun prosedural. Nah, dalam forum ilmiah ini, presentasi ilmiah merupakan suatu kegiatan yang pasti dilakukan. Kegiatan itu berfungsi untuk menyebarkan informasi ilmiah karena mahasiswa merupakan intelektual yang berkewajiban menyebarkan ilmu yang dimilikinya. Jadi kemahiran untuk melakukan presentasi ilmiah merupakan suatu kebutuhan agar presentasi ilmiah dapat berjalan dengan efektif. Ada kiat-kiat yang perlu diterapkan, di antaranya yang pertama adalah menarik perhatian dan minat pelaku ilmiah. Kemudian yang kedua, menjaga agar presentasi tetap forum pada masalah yang dibahas. Kemudian yang ketiga, menjaga etika ketika tampil di depan forum ilmiah. Sebelum membahas lebih jauh mengenai forum ilmiah, berikut akan ditunjukkan beberapa jenis dari forum ilmiah. Untuk yang pertama, diskusi panel. Diskusi panel merupakan suatu diskusi yang terdiri atas seorang pemimpin, sejumlah peserta, dan beberapa pendengar. Dalam jenis diskusi ini tetap duduk diatur sedemikian rupa sehingga pendengar dapat mengikuti jalannya diskusi dengan seksama. Setelah berlangsung tanya jawab antara pemimpin dan peserta dan pendengar, pemimpin merangkum hasil tanya jawab atau pembicaraan, kemudian mengajak pendengar ikut mendiskusikan masalah tersebut sekitar separuh dari waktu yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah seminar. Seminar itu pertemuan berkala yang biasanya diselenggarakan oleh sekelompok mahasiswa dalam rangka melaporkan hasil penelitiannya dan umumnya di bawah bimbingan seorang dosen atau ahli. Tujuan diskusi jenis ini tidak untuk memutuskan sesuatu. Seminar dapat bersifat tertutup atau terbuka. Yang terakhir dapat dihadiri oleh umum, tetapi mereka tidak ikut berdiskusi, melainkan hanya bertindak sebagai peninjau. Kemudian yang ketiga adalah simposium. Simposium merupakan pertemuan ilmiah untuk mengetengahkan atau membandingkan berbagai pendapat atau sikap mengenai suatu masalah yang diajukan oleh sebuah panitia. Uraian pendapat dalam simposium ini diajukan lewat kertas kerja yang dinamakan prasarana. Dan beberapa perasan yang disampaikan dalam simposium harus berhubungan. Kemudian yang keempat adalah konferensi. Konferensi adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau badan resmi sehubungan dengan masalah tertentu. Kemudian yang kelima adalah lokakarya, suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. Sebuah lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang kecil. Yang keenam adalah work group. Work
group merupakan bentuk diskusi kelompok besar, diantaranya seperti pleno, klasikal, paripurna, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah sindikat group. Sindikat group adalah bentuk diskusi dengan cara membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-6 orang yang masing-masing melakukan tugas-tugas yang berbeda. Dan yang kesembilan adalah brainstorming. Brainstorming adalah diskusi iuran pendapat, yakni kelompok menyumbangkan ide baru tanpa dinilai, dikritik, dianalisis yang dilaksanakan dengan cepat atau dalam waktu yang pendek. Kemudian yang ke-10 adalah informal debat, yakni diskusi dengan cara membagi kelas menjadi 2 kelompok yang pro dan kontra, yang dalam diskusi ini diikuti dengan tangkisan dengan tata tertib yang longgar agar diperoleh kajian yang dimensi dan kedalamannya tinggi. Selanjutnya, bila penyelesaian masalah tersebut dilakukan secara sistematis, disebut diskusi informal. Adapun langkah dalam diskusi informal adalah menyampaikan problema, mengumpulkan data, alternatif penyesuaian, dan memilih cara penyelesaian yang terbaik. Kemudian yang terakhir, ke-11 adalah fishworld, diskusi dengan beberapa orang peserta dipimpin oleh seorang ketua mengadakan diskusi untuk mengambil keputusan. Diskusi model ini biasanya diatur dengan tempat duduk melingkar dengan 2 atau 3 kursi kosong menghadap peserta diskusi. Kelompok pendengar duduk mengelilingi kelompok diskusi sehingga seolah-olah peserta melihat ikan dalam mangkok. Nah, tiba saatnya kita membahas tentang etika dalam forum ilmiah. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan di mana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap suatu yang telah dilakukan. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dalam dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tentang tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif, maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia itu. Etika dalam forum ilmiah dalam konteks ini ditunjukkan pada segi-segi moral dari segala sesuatu yang terjadi dan terdapat di dalam teks dan dampak yang mungkin timbul dari teks itu. Dalam hal ini, penulis telah menjadi perdebatan seru tentang bagaimana etika memproduksi teks dan peranan yang hendaknya dimainkan oleh etika di dalam kehidupan dunia, seni, dan media. Dalam suatu forum ilmiah, sangat dibutuhkan sebuah komunikasi untuk menunjang kelangsungan di dalam forum ilmiah tersebut. Berikut di bawah ini adalah beberapa etika dan dalam berkomunikasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya yang juga dapat diterapkan dalam forum ilmiah. Di antaranya, jujur tidak berbohong, bersikap dewasa tidak kekanak-kanakan, lapang dada dalam berkomunikasi, menggunakan panggilan atau sebutan orang yang baik, menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien, tidak mudah emosi atau emosional, berinisiatif sebagai pembuka dialog, berbahasa yang baik,
ramah dan sopan, menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan, dan yang terakhir, bertingkah laku yang baik. Jalannya forum ilmiah banyak ditentukan oleh moderator sebagai pemandu. Dan etika yang harus dijaganya adalah bahwa dia harus adil. Artinya apa? Artinya semua peserta sedapat-dapatnya memperoleh kesempatan yang relatif sama dalam berpartisipasi aktif selama forum berlangsung. Kemudian hal yang perlu diperhatikan oleh penyaji dalam etika adalah kejujuran. Dalam dunia ilmiah, kejujuran merupakan butir etis terpenting. Setiap orang wajib bersikap sangat terbuka dalam segala hal menyangkut informasi yang disajikan. Jika penyajikan data, penyaji harus secara jujur menyebutkan apakah data itu hasil penelitiannya ataukah diambil dari sumber lain. Jika diambil dari sumber lain, harus disebutkan secara lengkap sesuai dengan kelaziman dunia ilmiah. Dan kemudian etika yang harus dijaga oleh peserta antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, setiap peserta harus jujur pada diri sendiri. Artinya apa? Dia akan bertanya jika memang tidak tahu, akan mencari klasifikasi apabila masih bingung atau belum yakin, akan mengecek apakah pemahamannya sudah benar ataukah belum, dan sebagainya. Selain itu, setiap peserta wajib menghargai pendapat atau gagasan orang lain. Dalam hal ini mensyaratkan bahwa dia wajib menyimak apabila ada orang yang berbicara dan bertanya. Mungkin cukup sekian dari kami. Kami dari kelompok 12 mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.